Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah perkumpulan kita hari ini membawa berkat sepatah kalimat salawat pada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun kelak akan berkumpul di surga bersama baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Tentunya yang saya hormati, yang saya muliakan adalah Ahlul Bait yang Sahibul Bait memiliki acara pada malam hari ini. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu, Ayah Bunda, keluarga, Bapak Ibu ya, keluarga kita yang telah berkumpul pada malam hari ini. Alhamdulillah masih bau-bau Syawal ya, masih bau-bau Lebaran masih ada, cuma mungkin THR-nya yang udah nggak ada. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun ya malam ini karena kita sedang berada dalam suasana lebaran ya, tentu lebaran juga memberikan pelajaran ya. Tentunya dalam hal ini kita bersilaturahmi, halal bihalal. Halal bihalal maknanya adalah kebaikan yang dilakukan dengan kebaikan. Adapun di dalam kebaikan tersebut inilah dia yang dikatakan menyambung tali silaturahmi. Yang pertama yang saya sampaikan Bapak Ibu, tali silaturahmi ini ya berbeda dengan ukhuwah Islamiyah. Nah, jadi beda dia. Apa bedanya Bapak Ibu? Kalau dia tali silaturahmi itu hanya orang-orang yang memiliki ikatan rahim saja Bapak Ibu. Hanya keluarga berkeluarga saja. Artinya kalau kita memiliki ikatan keluarga dengan A, B, kemudian kita berkenalan dan berjumpa antara kakek kita dengan kakeknya seperti itu. Nah, itulah yang dikatakan dengan ikatan tali silaturahmi. Seperti itu. Nggak boleh, bukan nggak boleh, tapi kurang pantas kalau kita ya bikin acara menyambung tali silaturahmi dengan kawan SMA yang sejatinya memang nggak punya ikatan saudara apapun. Loh, apa bedanya? Kan sama aja kan gitu. Beda Bapak Ibu. Kalau tali silaturahmi ini memang dia tidak boleh terputus. Dia mutlak nggak boleh diputus Bapak Ibu. Ya, kalaupun ada kiranya abang dengan adik atau adik dengan abang atau anak dengan ibu, ibu dengan anak, nah yang sedang konflik seperti itu, maka harus segera diperbaiki hubungannya. Nah, karena dengan tali silaturahmi ini dia betul-betul tidak boleh diputus oleh kita Bapak Ibu. Berbeda dengan ukhuwah tadi. Kalau kita memiliki hubungan ya, hubungan pertemanan dengan kawan kita, dengan saudara jauh kita, atau memang ada keluarga yang mungkin beda rahim ya, kita berjumpa saat waktu SMA, atau kita berjumpa waktu kuliah seperti itu Bapak Ibu, atau kita berjumpa dalam masalah bisnis. Nah, kita bertemu seolah-olah dia sudah seperti keluarga kita. Itu juga belum bagian daripada orang-orang yang menjadi tali silaturahmi, tapi bagian dari apa bedanya Bapak Ibu? Oh, baterainya habis Bapak Ibu. Baterainya. Cek. Baik. Kalau tali silaturahmi tadi kita tidak boleh terputus ya, nggak boleh terputus. Kalau ukhuwah Islamiyah tadi boleh. Justru Nabi Muhammad Rasulullah SAW menyuruh kita untuk berkumpul dengan orang-orang soleh. Nah, kalau sekiranya memang kita menemukan kawan-kawan yang udah nggak sefrekuensi, apalagi memang mendatangkan mudarat sama kita, Bapak Ibu, silahkan kita putus. Ya, itu dia bedanya. Kalau tali silaturahmi sama sekali nggak boleh. Baik itu saudara kita yang mungkin ya jauh dari Allah, atau memang bermudarat bagi kita, atau memang orangnya yang kurang baik, tetap wajib bagi kita untuk menyambung tali silaturahmi tadi Bapak Ibu. Tetap menyambung ikatan saudara tadi Bapak Ibu. Nggak boleh kita putus seperti itu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita akan membahas dari segi makna. Apa makna sebenarnya daripada menyambung tali silaturahmi ini? Silaturahim atau silaturahmi, bahasa Arabnya sebenarnya silaturahim, tapi karena kita mungkin ya susah silaturahim, nah jadi silaturahmi itu sama artinya Bapak Ibu. Silah itu artinya sesuatu yang menghubungkan, sesuatu yang menghubungkan, sesuatu yang menyatukan Bapak Ibu. Kemudian rahim adalah kasih sayang.
Maka silaturahim tadi maknanya ialah menghubungkan sesuatu hingga menimbulkan rasa kasih sayang tadi Bapak Ibu. Nah, sejatinya ya, banyak orang yang salah memahami. Kita datang ke sini tujuannya bukan tali silaturahmi, bukan. Tali silaturahmi tadi ya dihubungkan atau dilakukan bukan saat bertemu Bapak Ibu, bukan saat berjumpa. Kalau menyambung tali silaturahmi tadi kita lakukan hanya saat berjumpa, oh enak kali. Jumpanya kita setiap hari, ngomong aja setiap hari, bukan. Itu bukan makna sebenarnya daripada silaturahmi tadi. Jadi apa Bapak Ibu? Nah, momentum berkumpul kita pada hari ini, momentum bertemunya kita pada hari ini itu untuk memunculkan aura-aura yang mana ketika nanti kita pulang ke rumah masing-masing ya, tersimpan aura di dalam kepala kita. Kemudian kita pun masih mengingat saudara-saudara kita yang baru saja berkumpul bersama kita tadi Bapak Ibu. Jadi silaturahmi tadi ya dianggap dengan silaturahmi tadi ketika kita masih mengingat saudara kita walaupun sudah beda waktu dan tempat. Seperti itu. Bukan saat berjumpa. Kalau berjumpa enak kali. Walaupun udah berantem 10 tahun, berjumpa sehari, begitu-begitu pulang udah lupa lagi. Nah, itu belum berhasil berarti Bapak Ibu. Belum sempurna menjalin tali silaturahminya. Tapi tatkala nanti kita pulang dari sini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu sudah berada di rumah masing-masing ya, udah jauh jarak kita, tapi masih ingat Bapak Ibu dengan orang-orang yang berkumpul hari ini. Nah, saling mendoakan, saling tegur sapa, walaupun seminggu sekali atau walaupun sebulan sekali, atau minimal ya ada undangan kita hadiri undangan yang tadi Bapak Ibu. Itu sudah bentuk daripada jalinan silaturahmi tadi. Itulah yang dikatakan silaturahmi. Nah, silah tadi inilah dia waktunya. Inilah momentumnya. Kalau dalam hubungan vertikal, ya, hubungan bainan nas antara kita dengan sesama manusia, inilah dia momentumnya, sila. Tapi kalau hubungan kita dengan Allah, itulah tadi sholat Bapak Ibu. Nah, dalam surah Thaha Allah mengatakan, "Illadzi la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimus sholata li dzikri." Kata Allah, sholat itu sebagai zikri, sebagai mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita hubungkan dengan kalimat Allah dalam surah Al-Baqarah, "Fadhkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun." Fadhkuruni, wahai manusia, ingatlah aku, zikirlah kepadaku, azkurkum, dan insyaallah aku akan mengingat kalian semua. Kata Allah, kalau kita mengingatnya ya, maka Allah akan mengingat kita. Begitulah kiranya kalau hubungan tadi dilakukan dengan sesama manusia. Sampai kita di rumah, kita ingat dengan saudara kita, maka orang lain tadi ya, saudara kita pun tadi akan mengingat kepada kita. Jadi bukan hanya sekedar pertemuan biasa, bukan sekedar pertemuan biasa, bukan sekedar obrolan biasa Bapak Ibu. Tapi disinilah momentum kita ya untuk saling bertukar kehangatan ya, saling menampakkan aurat, menampakkan aura, bukan aurat maaf Bapak Ibu ya. Aura tadi kayak yang bisa kita bawa pulang ya. Saudara kita tadi masih kita ingat kebaikannya. Oh, si fulan ternyata udah begini, si fulan ternyata udah berkembang, bisnisnya luar biasa, masya Allah. Saya sampai di rumah masih terbawa-bawa. Oh, artinya masih ada ikatan batin walaupun sudah beda waktu dan tempat Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu banyak sekali ya ganjaran yang Allah berikan pada orang-orang yang menyambung tali silaturahmi ini. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, barang siapa yang ingin dimurahkan rezekinya, dilapangkan rezekinya, maka falyasil rahimah. Ini adalah momentum untuk kita menambah rezeki kita, memperluas rezeki kita, memperpanjang umur kita Bapak Ibu. Memperpanjang umur ini bukan berarti nanti umur kita sampai 100 tahun Bapak. Bukan. Kalau umur kita sampai 100 tahun, yang ada kita naudzubillah menyusahkan orang lain. Nah, makna panjang di sini adalah berkah, bertambah. Orang-orang akan mengingat kita. Layaknya Nabi besar Muhammad Rasulullah ya, 1400 tahun yang lalu meninggalkan kita, tapi sampai sekarang namanya masih harum dalam hati kita. Nah, seperti itulah kiasannya orang-orang yang umurnya panjang. Kita udah terkubur dalam tanah, tapi nama kita masih disebut-sebut oleh orang banyak. Seperti itu Bapak Ibu. Itulah salah satu hikmah
apabila kita menyambung tali silaturahmi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga memperbanyak rezeki, memperluas rezeki. Kalaulah kita bagus menyambung tali silaturahmi kita kepada saudara kita, kepada adik-adik kita, kepada persepupuan kita, insya Allah Allah akan luaskan, insya Allah Allah akan mudahkan urusan kita, Pak. Gak usah jauh-jauh, ya, gak usah jauh-jauh. Mungkin di sana sini kita memiliki sepupu, mungkin di sana sini kita memiliki saudara yang banyak, ya, berserak dia. Ada yang tinggal di Aceh, ada yang tinggal di Padang, ada yang tinggal di seluruh Sumatera. Artinya kalau kita berpergian, ya, kalau kita pernah sekiranya mau musafir, ya, kemana tadi kita mau bermusafir, ada saudara kita. Nah, itu salah satu bentuk kecil, ya, langkah kecil mudahnya urusan kita bikin Allah kalau kita tadi menyambung tali silaturahmi, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara soal silaturahmi. Berbicara soal silaturahmi, ada sebuah kisah yang saya nukil dari sebuah kitab Intiqad Ibadi, yang waktu itu, ya, dikisahkan seorang pemuda hidup di zamannya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi pada waktu itu Bapak Ibu, ya, seorang pemuda ini, ya, kebetulan dia seorang yang kaya raya, saudagar. Nah, jadi waktu itu ia pengen datang ke Mekah. Datang ke Mekah membawa sebongkah harta. Apa tujuan dia datang ke Mekah, Bapak Ibu? Mau melaksanakan haji ke Baitullah. Kemudian sampai dia ke Mekah, dia bingung ini harta yang dibawanya mau diletak di mana. Kalau sekarang alhamdulillah, ya, di dalam rekening semuanya, Bapak Ibu. Kalau dulu mungkin nggak bisa. Ada emas kita 10 kilo, kita gotong 10 kilo tadi. Nah, ibaratnya seperti inilah saudagar tadi, ya. Dan sampai ke Mekah, dicarinya orang-orang yang bisa dipercayakannya. Dicarikannya orang-orang yang kira-kira mampu diamanahkannya untuk menjaga hartanya. Dia cari sana sini dia cari. Alhamdulillah dijumpai seorang yang soleh. Ditanya, "Assalamualaikum, apakah kau mengetahui di mana orang yang paling dipercaya di Mekah ini untuk kutitipkan sebagian hartaku karena aku mau melaksanakan ibadah haji?" Jadi seorang soleh tadi langsung menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullah. Saya mengenal si Fulan bin si Fulan. Rumahnya berada di pojok kampung. Dia adalah seorang abid. Dia adalah seorang yang gemar beribadah kepada Allah. Dia adalah orang yang soleh. Dia adalah orang yang paling dipercaya di kota Mekah ini." Langsunglah bergerak ke tempat yang ditujukan oleh orang soleh tadi, saudagar ini, Bapak Ibu. Berjalan, kemudian dia dapati rumah yang dimaksud. Dia ketok pintu, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," dijawab orang soleh di dalam rumah tadi. Dia perkenalkan diri, "Saya hari ini, ya, mau berangkat haji 10 hari. Saya membawa sebagian harta saya, tapi saya bingung nih mau meletakkan di mana." Kemudian ada orang yang menunjuk rumah Anda, Tuhan. Nah, ada orang yang menunjuk rumah Anda karena Anda katanya orang yang paling dipercaya di kota Mekah ini untuk saya titipkan sebagian harta saya. Kemudian orang soleh tadi pun menerima untuk menolong si saudagar tadi. Ya, tentunya dengan perjanjian akan diberikan imbalan sebagai balas budinya, seperti itu, Bapak Ibu. Nah, dititipkanlah sebagian harta tadi, kemudian berangkatlah haji saudagar tadi selama 10 hari. Setelah 10 hari, pulanglah kembali si saudagar tadi menemui si orang soleh tadi yang ia titipkan hartanya kepadanya. "Assalamualaikum." Kali ini yang menjawab salam bukan orang yang pertama tadi, Pak. Dibukakan pintu, rupanya yang membukakan pintu adalah anaknya. "Waalaikumsalam, saya mau menemui ayahmu." "Mana ayahmu?" Seperti itu. Nah, jadi dibalas sama ayahnya, dibalas sama anaknya tadi, "Wahai Fulan, ayah saya udah meninggal 3 hari lalu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian saya mau menanyakan tentang harta yang saya titipkan sama ayah kamu. Di mana kira-kira?" "Demi Allah, wallahi saya nggak tahu.
saya nggak tahu menahu tentang harta yang dititipkan oleh ayah saya, seperti itu. Saya nggak tahu menahu tentang harta yang dititipkan sama ayah saya, karena ayah saya memang orang yang terpercaya di kota Mekah ini, sampai anaknya pun nggak dikasih tahu di mana harta yang dititipkan tadi, Pak. Walhasil pulanglah dia dengan sedikit kecewa. Namun di tengah jalan, ya, ia singgah sebuah masjid, kemudian ia sholat. Selesai ia sholat, ia curhat kepada seorang soleh yang sholat bersamanya. Saya mau cerita, kira-kira seperti itu, Pak, ya. Saya mau cerita ini. Saya menitipkan uang kepada si fulan yang katanya orang soleh di kota Mekah ini. Tapi qadarullah, Allah mencabut nyawanya. Dia meninggal dunia 3 hari lalu, dan harta saya masih ada sama dia. Anak-anaknya, istrinya nggak tahu di mana harta saya. Ini cemana, saya bingung. Kemudian orang soleh tadi pun menjawab, kamu nggak perlu bingung, seperti itu. Ada 2 sumur. Ada 2 sumur yang terkenal, yang masyhur pada kala itu, ya, yang dapat memberikan sebuah petunjuk seperti itu, Bapak. Yang pertama itu namanya sumur Zamzam, ada di Mekah. Sumur Zamzam ini adalah sumur yang dijadikan tempat berkumpulnya roh-roh orang soleh, seperti itu. Pada waktu itu, ya, kalau kita mau mencari roh orang soleh, di dalam kitab disebutkan, pergilah ke sumur Zamzam, maka kau akan menemuinya. Kemudian, kalau kau tak menemui ruh orang soleh, pergilah ke sumur Rohi. Sumur Rohi ini ada di Yaman, Bapak Ibu. Pergilah pertamanya, ya, karena ia mengenal bahwa sebulan dia dikatakan tadi sebagai orang yang dipercaya, datanglah ia ke Bi'ruz Zamzam tadi, ke sumur Zamzam tadi. Setelah ia mendatangi sumur Zamzam, ia memanggil nama si fulan tadi, wahai fulan, di mana harta yang kau simpan? Setelah 3 kali ia menyebutkan, tak ada jawaban sama sekali, Bapak Ibu. Tak ada jawaban sama sekali. Kemudian ia pulang dengan kecewa, dan ia berpikir, apa mungkin si fulan yang dipercayai sekota Mekah tadi, ya kan, dikuburkan di kuburan tertentu, dan ruhnya tadi terjebak di orang-orang yang mati dalam keadaan su'ul khotimah, seperti itu. Awalnya dia berpikir seperti itu, tapi karena ia mengusahakan harta yang miliknya, ia pun pergi ke Yaman, berangkat ke Yaman untuk menanyakan di mana harta dia. Dia mendatangi sumur yang dikatakan oleh orang soleh tadi. Datang dia, sampailah dia di sumur yang dimaksud. Wahai fulan, di mana harta yang kutitipkan kepadamu? Sampai 3 kali ia menyebutkan, ya, sampai 3 kali ia mengatakan seperti itu. Akhirnya ada jawaban, Bapak Ibu. Jawaban mengatakan bahwa hartamu aku kuburkan 5 kaki di belakang rumahku. Setelah mendapat jawaban itu, kembalilah ia ke kota Mekah, ke rumah si fulan tadi, Bapak Ibu. Pulang dia, ya, langsung dia nggak pakai lama, pulang langsung menuju ke lokasi yang dimaksud, ya. 5 kaki di belakang rumah dia korek, kemudian terdapatilah harta tadi. Kemudian didapatinya harta tadi, tapi ia masih bingung. Loh, ini kenapa orang yang katanya terpercaya di Mekah, orang yang katanya paling amanah sekota Mekah, kenapa dia ruhnya ada di tempat orang-orang yang masih dalam keadaan su'ul khotimah? Maka kembalilah ia ke sumur tadi dan menanyakan, kenapa engkau mati dalam keadaan su'ul khotimah? Seperti itu. Dan seorang saleh tadi berkata, aku sebenarnya banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak aku berzakat, banyak aku sedekah, banyak aku menolong orang lain, ya. Tapi ada satu kesalahanku sehingga Allah memasukkanku dalam neraka, dan sehingga Allah memasukkanku ke dalam golongan orang-orang yang mati dalam keadaan su'ul khotimah. Apa itu? Waktu hidup aku memiliki seorang bibi. Waktu hidup aku memiliki seorang bibi, seorang ibu, adik emaknya. Jadi aku memiliki masalah kepadanya. Seringkali aku terbesit untuk meminta maaf, tapi kata Allah, sebelum meminta maaf Allah mencabut nyawaku, dan Allah mencabut nyawaku dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik, Bapak Ibu. Jadi sebanyak apapun amal ibadah kita, dalam kita disebutkan hikmah dari perjalanan tadi adalah sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, sebanyak apapun kebaikan yang kita lakukan,
kalau kita memutus tali silaturahmi antara saudara kita, maka tak patutlah kita dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana kata baginda Nabi besar Muhammad, la yadkhulul jannah qati'un, tak akan masuk ke surga orang-orang yang memutus tali silaturahmi. Maka daripada itu, ya, kita ya, di momentum lebaran ini, mari, ini kesempatan kita untuk menyambung tali silaturahmi kita. Sebagaimana saya katakan tadi, momentum ini, ya, ini kesempatan kita untuk menampakkan aura kita. Ini untuk menampakkan aura kita yang bisa disimpan oleh saudara kita. Pulang dia ingat kita, kita ingat dia. Seperti itu. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun ini, ya, pada tahun ini mungkin ya beberapa keluarga kita yang beberapa waktu tahun lalu mungkin bersama kita, tapi ya tahun ini udah nggak bersama kita lagi. Itulah makna daripada pentingnya kita menyambung tali silaturahmi sebelum terlambat. Karena mungkin di antara kita ada yang sedang berkonflik dengan saudaranya, dengan abang adiknya, dengan kakaknya, atau naudzubillah dengan ibunya sendiri. Ada yang dalam hati ini ingin meminta maaf, tapi seolah dibisikkan nanti aja, nunggu momen yang pas, nunggu waktu yang pas. Hati-hati Bapak Ibu. Kenapa saya katakan hati-hati? Bisa jadi itu adalah bisikan syaitan. Sebagaimana Allah katakan dalam firman-Nya, wa izzayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nas wa inni jarul lakum. Sesungguhnya kalau udah setan tadi membisikkan ke telinga kita Bapak Ibu, enggak akan ada, kata setan, enggak akan ada orang-orang yang menghalangi kamu. Udah, enggak apa-apa, nanti aja bisa itu. Jadi setan itu cerdas. Selain cerdas dia juga cerdik. Dia bisikkan sama kita, udah nggak apa-apa, lakukan aja. Nanti ada waktunya. Bahkan di ujung ayat ya setan mengatakan wa inni jarul lakum, sesungguhnya akulah yang akan menjadi penjamin bagi kalian. Ini setan ngobrol janji. Makanya banyak orang yang dia udah menyesal setelah melakukan. Orang-orang yang mungkin ya maaf cakapnya sampai membunuh orang lain, itu dia ada penyesalan dalam dirinya. Kenapa dia menyesal? Karena setan sudah meninggalkan tubuhnya. Karena setan sudah meninggalkan dengan janji manisnya. Jangan sampai kita pun begitu Bapak Ibu. Udah meninggal orang yang kita berkonflik dengannya tadi Bapak Ibu. Ada masalah kita sama dia, belum sempat kita minta maaf. Aduh, belum sempat aku minta maaf aku ya Kak. Minta maaf di atas kuburan. Itu udah gak ada lagi gunanya. Udah terlambat. Tinggallah penyesalan sama kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, hubungan kita sama Allah, hubungan horizontal kita sama Allah gampang. Kalaupun kita memiliki kesalahan, sholat kita, sholat malam kita, bangun kita sholat taubat, sholat tahajud, insyaallah Allah Maha mengampuni, insyaallah Allah Maha memaafkan. Tapi ya kalau kita memiliki masalah dengan sesama kita, dengan saudara kita, apalagi memiliki hubungan saudara yang jelas satu rahim, mungkin dengan uyut kita ya, satu uyut atau satu buyut, nah seperti itu. Nah itu nggak boleh terputus Bapak Ibu. Sampai nanti kita meninggal dunia, sebanyak apapun pahala kita, sebanyak apapun amal kita, tetap kita memasuki surga tadi sesuai dengan keridhaan orang yang kita memiliki masalah dalamnya. Sangkut kita nanti di neraka gara-gara kita nggak minta maaf sama dia, bisa itu, bisa. Makanya sebelum waktu terlambat, silahkan kita minta maaf kepadanya, kita sambung kembali tali silaturahmi, kita ceritakan yang baik-baiknya. Pulang dari sini Bapak Ibu ya pulang dari sini silahkan. Udah ada yang kita bawa pulang dari sini kebaikan-kebaikan saudara kita seperti itu. Maka nggak segan-segan lagi untuk bertegur sapa. Mungkin 5 tahun itu waktu yang lama. Udah lupa kita samanya, udah lupa kita sama cerita apa yang nyambung sama kita. Nah, hari ini momentum yang pas ya. Sebagaimana tadi yang saya katakan, sholat itu kan berasal dari kata silah juga. Sholat itu juga momentum untuk menghubungkan kita kepada Allah. Sehingga ketika kita berada di luar sholat, yang hati kita tetap terhubung kepada Allah. Seperti itu. Begitulah kiranya silaturahmi tadi. Selesai kita dari sini, hati kita tetap terpaut sama saudara kita. Masih ada rasa menyayangi kita, masih ada rasa ingin menasihati kita sama saudara kita. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja ya sedikit
mau'izah hasanah yang disampaikan pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri saya pribadi. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Billahi ma'assalama wa fil kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah atau tersiap manakala ada manakala ada sesuatu hal yang kurang atau yang ingin ditanyakan, sesi tanya jawab. Demikian, silakan Bapak Ibu sekalian. Maaf Ustaz ya, kaki saya kurang apa? Kurang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya di sini tidak bertanya Ustaz. Saya hanya menambahkan hasil ya, bukan hasil apa tuh, katakanlah kedokteran, tapi hasil dari penelitian saya sendiri gitu. Apa itu hasil penelitian? Ini mengenai tentang silaturahim. Jadi silaturahim itu kalau saya, penelitian saya itu yang pertama, Ustaz kita menang umur, nambah rezeki, dari tidak kenal jadi kenal, dari nggak sayang jadi sayang. Itu yang saya rasakan penelitiannya. Dari yang ya katakanlah jahat gitu, kayaknya jahat bisa jadi lembut hatinya keras jadi lembut. Itu yang saya sampaikan ya. Terus kemudian di luar silaturahim juga penyakit itu istilahnya. Apa itu? Penyakit itu yang paling bahaya itu penyakit hati. Saya sekarang berada dalam menasihati diri saya sendiri. Tapi kalau ada yang tersinggung nanti berarti dia sama sakit, penyakitnya sama seperti saya gitu. Apa itu penyakit hati? Karena manusia itu tempatnya ada salah ada benar saya. Kalau malaikat itu benar terus. Kalau setan iblis itu salah terus. Jadi kita ini sebenarnya memang salah tapi bisa balik yang benar. Salah itu benar. Itu hal yang wajar. Tapi kalau manusia itu hanya salah terus, banyak salahnya lah, katakan 20-nya yang baik itu, 20 atau 10 yang baik, 90 itu keluar dari mulutnya itu kata-kata kotor yang nggak pantas lah. Apa itu penelitian saya tentang ini, tentang penyakit hati ini? Dan itu tadi, hatinya nggak bersih, berkata yang nggak kotor, itu akan membuat penelitian saya itu bisa stroke gitu. Dalam segi apapun, mungkin dia lagi badminton atau di jalan. Kalau di jalan itu kan sekarang kan banyak lampu kuning, lampu merah, lampu hijau, susah kita bedakannya saya. Jadi kita kalau nggak kepala nggak dingin ya kita istighfar aja. Seakan-akan yang melanggar lampu merah itu seakan dia paling benar gitu. Kalau diajak argumentasi yang benar apa, lu salah. Itu dia akan bilang mau salah gitu. Beginilah keadaannya ya. Jadi bagaimana kita kasih penelitian yang bisa stroke, bisa kadang gini.
kalau kita bicara satu kata aja dalam satu hari cakap kotor atau marah-marah, itu katanya bisa saraf kita tuh putus gitu. Satu kan saraf kita banyak kali, jadi bisa putus. Itu efek sama kita stroke. Ini saya bukan apa, nasib saya pun belum tahu gimana ke depannya ya. Tapi kan orang bilang kan ada penyakit stroke itu karena faktor genetik gitu saya, faktor dari keluarga. Tapi kalau ini saya tengok kebanyakan itu banyak pikiran, nggak penting dipikirkannya. Yang nggak harusnya dia berantem. Jadi situ saya tengok penyakit itu mulanya gitu. Saya hanya sekarang menyiasat diri sendiri. Kemudian satu lagi saya tambahkan dengan silaturahim ini kita. Sebenarnya Ustaz ini dari dulu saya pun mendirikan apa ini, waktu pengajian atau apa. Tapi saya pun jadinya kalau orang apa bilang tongkat membawa jatuh itu, tongkat membawa rebah. Nah, jadi saya berpikir, jadi saya ini sering gini, saya ini nggak ada apa-apanya, kita bilang tadi kan. Saya nggak ada apa-apanya, ibadah apa pun tuh nggak ada apa-apanya. Apalagi orang berpragada sedengar 500 tahun Ustaz kan. Jadi 500 tahun tuh kerjanya, sedekahnya, sholatnya, apa nggak tanding kita lah. Kenapa dia nggak masuk surga? Ya karena dia amal apa yang kita masukkan surga kita ini, yang masuk surga. Jadi kita nggak boleh sombong lah. Apalagi kita nggak yang beribadah ini cuma sholatnya nggak beres, besar tauhidnya kurang. Bagaimana mau masuk surga ya kan? Jadi ya kesimpulannya gini Ustaz. Saya tanya satu lah ya, supaya kita ada apa? Bagaimana kita itu tadi memaafkan, katakanlah seperti yang tanyakan, memaafkan itu seperti ini. Saya sudah membuat apa pengajian, melakukan ini itu, tapi saya sendiri pun tanpa sadari saya itu udah di luar, udah apa? Bukan saya berbuat jahat di luar, enggak sih. Tapi saya udah mutus satu rahim saya, kan? Satu rahim. Bagaimana saya untuk bisa melembutkan hati memaafkan orang? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berarti tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara kita memaafkan orang lain. Rasa-rasanya Pak, memang itu memaafkan itu, sangat-sangat berat itu, ya kan? Nah, Rasulullah pun pernah memaafkan orang lain, tapi Rasulullah pernah juga memaafkan orang lain, tapi tak lupa dengan kejahatan yang dilakukannya. Nah, pada suatu ketika, kalau Bapak Ibu pernah mendengar si pembunuhnya Hamzah, pamannya Nabi, seperti itu. Nah, ini dibunuh sama sahabat Nabi. Kemudian atas dasar apa dia bunuh? Dia cuma dijanjikan sama budaknya, dia dijanjikan sama pemiliknya, seperti itu. Ya, waktu itu seorang budak, seperti itu. Dia hanya dijanjikan, kalau kau bunuh si Hamzah itu, kalau kau bunuh si paman Nabi itu, maka kau bebaskan dari budak, seperti itu. Kemudian dibebaskan waktu itu perang Badar, saya nggak salah, perang Badar. Jadi terbunuhlah Hamzah dengan tombaknya. Ini tanpa mengenal nih kalau Hamzah itu paman Nabi, nggak ada motivasinya ke situ. Yang ia tekankan dalam dirinya, yang penting aku bisa merdeka dari budak. Ditombaknya lah paman Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ditombak, meninggal dunia. Setelah ditombak meninggal dunia, bukan hanya itu Bapak Ibu. Ya, paman Nabi tadi dikoyak perutnya, diambil jantungnya dimakan. Wah, itu sangat-sangat menyayat hati Rasulullah. Ibaratnya Rasulullah ini dari kecil sangat disayangi oleh keluarganya, oleh paman-pamannya. Ya, Hamzah ini sebagai singanya Allah. Kemana Nabi diacungkannya pedang, tidak ada yang berani menghalangi Nabi. Tapi hari itu sebagai hari yang sangat berduka bagi Nabi, karena dilihatnya yang selama ini menjadi singanya seolah tak berdaya, seolah tak memiliki harga diri, seperti itu Pak. Dibikin si budak tadi. Nah, jadi kemudian Bapak Ibu, ya, masuklah waktu itu Fathul Makkah. Fathul Makkah itu pembebasan kota Makkah. Artinya
Kota Mekah yang tadinya banyak berhala, ya, dijadikan tempat pusatnya ibadahnya orang Yahudi pada waktu itu, disterilkan oleh Nabi dan sahabat untuk dijadikan sebagai tempat yang saat ini kita kenal dengan Masjidil Haram, ya, tempat orang tawaf dan lain semacamnya. Di situ dia pengen masuk Islam. Dia pengen masuk Islam, didatanginya Nabi. Wahai Nabi, aku pengen masuk Islam. Ya udah, silakan masuk Islam, tapi jangan pernah kau jumpain aku di depanku. Itu sakit macam mana Pak? Pak? Jadi si budak tadi yang dia udah taubat, dia udah taubat, ya, dia udah taubat, dia pengen kali jumpa dengan Nabi. Siapa yang nggak pengen jumpa Nabi pada waktu itu Pak? Orang-orang yang dari negeri jiran mungkin datang jauh-jauh cuma pengen jumpa Nabi. Tapi ini Nabi ada di depan matanya. Kata Rasulullah, jangan kau jumpain aku sampai aku mati. Kata Rasulullah gitu Pak. Tapi Rasulullah apa mungkin masih memiliki rasa dendam? Enggak, Rasulullah nggak memiliki rasa dendam. Apalagi orang yang kiranya dia udah bertaubat. Rasulullah nggak punya rasa dendam. Tapi Rasulullah ingat, masih ada rasa sakit hati dalam hati Rasulullah. Seperti itulah Pak kiatnya kita tadi memaafkan orang yang mungkin udah nggak bisa kita tolerir lagi kesalahannya. Sampai akhir hayatnya, sampai akhir hayat Rasulullah SAW, si budak tadi tak pernah berjalan, tak pernah dilihat oleh Rasulullah. Kalau ada Rasulullah jalan, dia pun menghindar. Kalau dipenjarakan Ustaz, dari itu nggak bisa. Gimana Pak? Penjarakan si Hamzah. Nggak bisa. Bisa ya. Kalau waktu itu nggak ada istilah penjaraan Pak. Kalau dia mati, atau sebagai tawanan itu pun statusnya nggak bisa kita jadikan hak milik, seperti itu Pak. Jadi itu status sebagai ghanimah, harta rampasan perang. Nah, jadi seperti itulah kiranya Rasulullah juga pernah dia datang orang meminta maaf samanya, dimaafkan Rasulullah. Tapi dalam hati kecil Rasulullah masih teringat akan sakit hatinya Rasulullah, sehingga Rasulullah bilang, sampai aku mati jangan pernah kau nampak aku. Sampai Rasulullah lewat dia pun mutar. Nampaknya Rasulullah jalan ke sini, dia sibuk berondok. Meninggal Rasulullah, dia menangis jadi-jadinya. Rasulullah, banyak ini sahabatmu ya Rasulullah, banyak sahabatmu yang udah duduk samamu ya Rasulullah. Tapi aku karena mau berbakti samamu ya Rasulullah, karena menjaga hati Rasulullah tadi, dia pun sampai berondok-berondok. Sampai akhirnya si budak tadi Bapak Ibu, ya, dia membayar tebusan sebagaimana di dalam perang Khandaq, ya. Dia itu membunuh satu orang yang waktu itu orang seburuk-buruk orang pada waktu itu. Dialah Musailamah Al-Kadzdzab yang dibunuh tadi, nabi palsu. Orang yang mengaku nabi pertama kali adalah Musailamah Al-Kadzdzab, dibunuh oleh si budak tadi. Dan dia mengatakan dalam akhir peperangan tadi, aku telah membunuh sebaik-baik manusia, dan pada hari ini aku membunuh seburuk-buruk manusia. Dia menganggap bahwasanya ya Rasulullah, tengok ya Rasulullah, udah kubalaskan ini ya Rasulullah. Seperti itu. Jadi nggak apa-apa Pak, ya. Mungkin ada hati yang masih belum bisa dimaafkan. Kita maafkan saja. Tapi kalau kita memang belum bisa melupakan sakit hati yang kita rasa, nggak apa-apa. Itu kita ibaratkan yang penting udah aku maafkan, dan biarkan urusan Allah lah. Yang penting aku tak berurusan sama dia, seperti itu. Jadi kiranya dari kisah Rasulullah tadi bisalah kita ambil hikmah bagaimana tadi Pak, kira-kira cara Rasulullah menanggapi hal tersebut. Nah itu dia. Mungkin itu aja Pak. Ada tambahan yang lain? Adalah ini sesuatu. Kok pas lihat tuh banyak. Insyaallah. Ya mungkin ini kami ini kan apa ini? Junior nih kami semua. Ya kan senior tuh harus lah. Kalau senior tuh harus apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita udah panjang lebar dari udah cukup sebenarnya. Tapi kalau menurut kita untuk belajar kita daripada kita sakit hati sama orang, lebih baik orang sakit hati sama kita. Ini gimana cerita? Ini kajinya hari ini.
Ngeri ini, gimana pula jadinya ini? Nah inilah di dalam tasawufnya gitu. Ya, ini tuh makanya. Lebih baik kita disakiti orang daripada kita menyakiti orang. Tambah lagi lah Ustaz dawaknya ni. Kenapa? Karena kita kalau disakiti orang itu untung dari kita, dari Allah. Masya Allah. Sebaik-baik manusia, kalau kita bisa memaafkan orang, itu lebih baik Masya Allah. daripada kita meminta maaf. Ya, kalau orang-orang soleh dulu, Nanti kalau dibuatnya kalau lagi, dia sakit, nanti kalau dibuatnya lagi nanti dimaafkan dia dibuatnya lagi. kalau dia sakit, umpamanya, bersyukur dia. Dengan sakit itulah dia mengingat Allah. Kebanyakan orang sehat kan tidak ingat Allah, memanja ke sana, memanja ke sini, pergi ke sana ke sini, kurang mengingat Allah. Dengan adanya dia disakiti, teringatlah Allah. Maulah beribadahlah. Ya Allah, kalau sehat aku akan rajin sholat. Itulah hikmah. Daripada kita pas sehat atau sehat, ada orang rezeki lancar, usaha lancar, bersenang-senanglah dia, dikasih rezeki. Kayak orang Cina lah, kan kaya dia tuh, banyak duitnya di dunia, tapi di akhiratnya, nah, itulah dirasakan. Nggak mau dia ibadah, nggak mau dia sholat, nggak takut dia kepada Allah. Ditinggalkan, sholat nanti aja lah, bisa tobat. Kalau tahu meninggal, belum sempat tobat meninggal, nah, apa? Ya kan? Jadi umurnya nggak tahu. Kecil mati, baru lahir mati, dewasa mati, raja-raja mati, orang miskin mati, semua mati. Presiden pun mati. Ini apa yang kita banggakan di dunia ini? Nggak ada yang kita banggakan. Walaupun kita banyak duit, banyak uang, itu nggak bisa kita banggakan kalau enggak kita berjalan di jalan Allah, gunakan uang itu di jalan Allah. Nah, itu. Jadi itulah kalau orang-orang ahli tasawuf bersyukur dia disakiti orang. Harus dibalas gitu ya. Nggak usah dibalas. Lebih baik kalau bisa kita memaafkan orang, lebih baik daripada kita minta maaf. Dibuatnya lagi, Iya, dimaafkan aja. makan lagi gitu. Dimaafkan aja. Masya Allah. Nah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawablah Ustaz itu Ustaz, awak nggak sanggup jawabnya itu. Alhamdulillah ya. Jadi intinya Bapak Ibu ya, kalaupun ada sanak saudara kita, adik abang beradik kita, sepupu-sepupu kita, tetangga kita yang memiliki kesalahan, ya anggaplah memang salah itu sifat nalurinya manusia. Ya, namanya manusia ini berasal dari apa namanya? Manusia tadi bahasa Arabnya anas. Anas ini berasal dari kata nasiya yansa yang artinya lupa. Seperti itu. Memang manusia itu tempatnya lupa. Dan lupa tadilah yang menjadi kesalahan-kesalahan sehingga menyakiti hati beberapa orang. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekiranya memang ada kesalahan, udah anggaplah dia lupa. Udah memang itu sifat nalurinya seperti itu. Nah, kemudian memang udah susah kali dia, nggak bisa lagi ditolerir, nggak bisa saya maafkan seperti itu. Nah, kalau memang dia yang merugikan kita secara materi, yang nggak apa-apa, kayak Bapak bilang tadi kan, di penjara atau kayak mana nggak apa-apa. Artinya itu memang sanksi sosial seperti itu. Tapi di dalam hubungan ilahiyah kita kepada dia, seperti hubungan
ruhiyah kita kepada dia seperti itu harus tetap kita maafkan. Rasulullah dulu Pak kalau memang kalau di kira berapa kali orang menyakitinya nggak terhitung lagi, udah nggak terhitung lagi. Banyak kali kisah-kisah orang menyakiti Rasulullah, banyak kali. Ya nggak tersebutkan kita, mulai dari orang buta yang setiap hari meludahi Rasulullah, mulai dari orang yang melempar Rasulullah, mulai dari orang yang memanah Rasulullah sampai jebol ininya, pipinya, kemudian banyak kali. Tapi apa Rasulullah membalasnya seperti itu? Nah, baru orang bilang kan kita bukan nabi, itu kan nabi kan gitu ya. Nah, jadi siapa lagi kalau mau yang kita ikuti kalau bukan nabi Pak? Kembali lagi ke situ. Memang Rasulullah itu teladan kita. Memang kurang apa di luar nalar manusia Rasulullah itu Pak. Kemaafannya sampai datang malaikat Jibril dimintakan, wahai Rasulullah, kalau kau minta aku balikkan ini, ya, kalau kau minta kumusnahkan orang itu, musnahkan sekarang aku balikkan gunung ini. Seperti itu kira-kira. Rasulullah bilang jangan wahai Jibril. Sesungguhnya mereka hanya belum ngerti. Seperti itu. Mungkin orang-orang yang bersama kita hari ini yang menyakiti hati kita juga seperti itu Pak. Udah mungkin dia belum ngerti, atau mungkin dia lupa, atau mungkin itulah sifat naluri ya. Sama sekali sampai mati nggak ngerti ya. Kan? Ya, artinya kita nggak bisa ngontrol itu Pak. Artinya itu memang udah sifat naluri dia. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Ya, baik itu dengan ya kesabaran yang kita miliki atau dengan dakwah kita seperti itu. Karena kuntum khairu ummat ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita ini memang udah dijadikan Allah sebagai umat terbaik. Banyak makhluk diciptakan, ada hewan, ada tumbuhan ya, ada jin, ada malaikat. Bahkan ada malaikat sekelas malaikat tapi tetap kuntum khairu ummat ukhrijat lin-nas. Kita ini adalah sebaik-baik manusia yang diturunkan Allah ke bumi ini. Untuk apa tadi itulah? Untuk menjabarkan kebaikan seperti itu, untuk mencegah mencegah keburukan dan menyatukan kebaikan. Ya sebagai upaya dari menyatukan tali silaturahmi tadi. Mungkin itu saja saya kembalikan. Saya yang mana saja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Yang ingin saya tanyakan, saking beraninya Umar itu sehingga setan pun nggak berani jalan berpas-pasan dengan dia. Nah, pertanyaan yang lain, pernah suatu saat pada waktu sahabat itu, namanya saya kurang tahu lah, katakanlah namanya A ini, karena dia direpet di istrinya segitu, terus dia mau curhat kepada Umar bin Khattab. Didatangilah Umar bin Khattab, nampaknya istri Umar bin Khattab pun merepek juga, sehingga Umar pun diam aja, gitu kan gitu Ustaz. Nah, sekaliber Umar pun masih bisa menahan repetan istrinya itu Ustaz, sehingga setan saja pun nggak berani jalan berpas-pasan dengan Ustaz. Nah, di sini apa yang kira-kira bisa kita ambil pelajarannya gitu Ustaz? Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi ini sebenarnya kisah suami takut istri. Suami takut istri. Kenapa saya bilang seperti itu? Memang waktu itu Umar ya lagi, kalau kita mungkin lagi menyendiri, lagi ngopi di suatu tempat. Karena apa? Karena di rumah istrinya marah-marah. Di rumah istrinya marah-marah. Datang Ali jemput si Umar. Kenapa kau kesini? Kenapa mukamu merengut kali? Iya, istriku di rumah marah-marah seperti itu. Maka karena mereka berdua merasakan hal yang sama, jadilah seperti suasana waktu itu tuh mencair Bapak Ibu. Ketawa-ketawa mereka. Ya rupanya istri kita sama. Istri itu memang suka merepek. Jadi ibarat seperti itulah. Jadi hikmah apa yang bisa kita ambil? Ya, sebenarnya yang saya katakan tadi ini kisah bagaimana kehidupan di dalam rumah tangga dulu. Istri itu memang nalurinya dia banyak bicara. Karena memang dari berbagai kisah yang dalam kitab banyak itu kisah-kisah ulama, ya, ulama-ulama salaf yang mengatakan, yang berceritakan tentang istrinya.
istri tadi yang begini, begitu, bagaimana cara menghadapinya? Ya tetap ya sama yang kita lihatkan tadi, seperti Umar yang mungkin lebih memilih menyendiri. Kemudian Ali juga seperti itu, lebih memilih menyendiri. Karena istri tadi, ya saya juga kurang paham Pak, karena saya pun belum menikah seperti itu ya Pak ya. Jadi saya kurang mengerti bagaimana menghadapi istri tadi ya kan. Nah jadi sedikit banyaknya yang bisa kita ambil lagi dari kisah tadi. Rasulullah pun juga pernah seperti itu Pak. Rasulullah tadi pernah berantem. Kalau bahasanya berantem kayaknya kurang etis kalau dinisbatkan sama Rasulullah ya. Ibaratlah pernah melakukan ada sedikit salah paham ya, kurang sepaham sama Siti Aisyah. Nah, jadi waktu itu Siti Aisyah tadi ya, marah sama Rasulullah, bertengkar sama Rasulullah sampai memerah mukanya Siti Aisyah tadi. Kemudian Rasulullah tadi mengadukan kepada ayahnya, pada ayah Siti Aisyah tadi. Jadi kata ayahnya, woi Siti Aisyah, ini Nabi, kenapa kamu berani memarahi Nabi? Kenapa kamu memarahi, kamu ini istri seperti itu? Sampai ayah daripada Sayyidatuna Aisyah tadi mau memukul, mau menampak, dan mau sampai ke pipi Siti Aisyah tadi. Rasulullah menepis daripada tangannya, tetap dilindunginya Siti Aisyah. Jadi memang itu adalah satu, kalau saya bilang, dan memang beberapa yang dulu saya ucapkan, dulu saya bilang, itu adalah satu bentuk daripada bumbu-bumbu romansa dalam rumah tangga. Kalau nggak ada berantem, lurus-lurus saja kurang sedap juga Pak rumah tangga itu. Gitu Pak kira-kira. Jadi mohon maaf ya, memang kalau kisah ini kan tadi mengarah ke situ. Dan memang kebetulan saya pula belum punya istri, jadi kurang bisa luas menjabarkannya seperti itu Pak. Jadi seperti itu saya kembali. Sikit ada lupa tadi. Kata Ustaz juga bilang sama saya dengar ya. Apa kata Nabi? Tahukah kamu orang yang tumbuh, orang yang bangkrut? Enggak salah itu. Apa ya Rasul? Orang tuh rajin sholat, ke haji terus, ya kan? Tiap tahun ke Makkah dia tiap tahun, sholat rajin, tahajud rajin, baca Quran rajin, semua rajin, taatlah ke masjid 5 waktu sehari semalam. Tapi terakhir putus. Tapi dia ada merasa dendam di hatinya. Orang tuanya ada merasa sakit hati sama dia, seperti kisah Alqamah. Di waktu dia mau meninggal ya kan, kata Ustadz nih, nggak meninggal dia, si Alqamah tadi. Jadi ada ibunya, dicari, tengoklah ibunya, cari ibunya, jumpalah ibunya. Apa kesalahan Alqamah ini? Tolong ibu maafkan, kata Rasul. Ibu ini tidak mau dia memaafkan si Alqamah ini. Dia hampir meninggal ini, tapi belum meninggal dia, sedang sakaratil, sedang anulah, susah-susahnya. Jadi
Setelah itu ambil kayu bakar, mau dibakar itu. Oh iya pernah dengar. Si Alkamah itu Iya. disuruhnya apa? Dia ambil kayu bakar itu, menjeritlah ibunya tadi. Ya Rasul, ada kesalahannya dulu, sedikit aja kesalahannya Rasul. Dia lebih mencintai istrinya daripada aku. Dia lebih Mencintai istrinya daripada aku. dalam kajiannya. Ya, dia lebih mencintai istrinya daripada aku. Dia membelikan pakaian ibunya agak kurang lah, istrinya lebih cantik, itulah. Itu selawat pun menjelaskan. Itulah kesalahannya. Jadi ibu memaafkan, dimaafkannya lah. Siapa tadi? Si Alkamah tadi. Lalu meninggallah beliau. Bisa mengucapkan 2 kalimat syahadatnya, bisa dia mengucap la ilaha illallah, meninggal dia. Jadi itu gara-gara sedikit rasa sakit hati tadi. Jadi makanya kata saya bilang tadi, lebih baik kita ini disakiti orang daripada kita menyakiti orang. Nanti kalau di akhirat nanti kalau kita menyakiti orang, susah kita nanti di akhirat. Mana mau kita susah di akhirat, apa susah di dunia? Semua nggak mau. Semua nggak mau kan? Tapi kalau sekedar sakit hati ya kan nggak bisa aja dimaafkan orang. Sekedar sakit hati kan bisa dimaafkan. Bisa kita nanti apabila kita rajin sholat, rajin ibadah, rajin semuanya, tapi kita menyakiti saudara kita, menghina saudara kita, hati kita tak bersih, selalu dengki, selalu asut, selalu tenggaan sama orang, kita tuh di akhirat nanti kita tumpur, gak ada pahala kita. Capek-capek kita sholat, capek-capek kita ibadah, tapi gak diterima Allah karena antara saudara kita sakiti. Jadi maka habislah segala amal kita, itulah kita tumpur. Nah itulah dulu. Bagus. Temanya bagus sekali hari malam ini. Mana apa? Ada uti-uti apa? Uti-uti bertanya. Tanya. Tapi kalau soal nikah jangan ya, karena Ustaz belum nikah. Yang apa aja lah umum. Kalau cari mantu bisa lah. Cari mantu bisa saya. Itu kalau Dan demikianlah pencerahan dari Ustadz dan juga pertanyaan dari Bapak Haji semua dan yang lainnya. Itu kita padakan di sini. Dan sebelum ditutup, mari kita mintakan sama Ustadz untuk mendapat barokah dalam pertemuan ini. Kita tutup dengan doa. Berdoa Ustadz kami Kristus. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha ونور الأبصار وديانها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات.
اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت نشهد بأنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل لنا أمورنا أمور والدينا خصوصا على أمور هذه الجماعة خصوصا على هذه الأهل البيت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الصابرين واجعلنا من المخلصين واجعلنا من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا عامة وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب السائلين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين قبل الله منكم منا ومنكم وتقبل يا كريم. Maka dengan berakhirnya tutup dengan doa, berakhir pula acara kita untuk sementara pada saat ini. Kami sebagai pembawa acara mungkin ada tutur kata